Dalam bagian ini, kita akan sama-sama melihat kapan dan bagaimana sebaiknya seorang tutor mengintervensi agar dapat menjaga dinamika kelompoknya berjalan dengan baik. Suatu penelitian dari Gin Hong Lee terhadap tutor-tutor yang berpengalaman mengidentifikasi beberapa situasi di mana tutor ini biasanya melakukan intervensi dan bagaimana cara mereka melakukan intervensi. Ada 10 kondisi di mana tutor dapat melakukan intervensi. Yang pertama adalah ketika terjadi procedural errors atau kesalahan prosedur dalam menjalankan diskusi PBL. Yang kedua, ketika mahasiswa mulai kembali ke kebiasaan lama, belajar secara pasif dan mengandalkan tutornya. Kondisi ketiga dan keempat ini agak jarang ditemukan dalam PBL di dunia barat, namun lebih sering ditemukan pada PBL di Asia, yaitu scriber yang kurang efektif atau ketua yang kurang efektif. Dalam situasi ini, tutor juga dapat mengintervensi. Situasi lainnya adalah ketika ada mahasiswa yang berbicara terlalu banyak atau terlalu dominan, atau sebaliknya, ada yang sama sekali tidak berbicara. Tutor juga dapat mengintervensi ketika diskusinya mandek atau stuck. Atau ada mahasiswa yang menunjukkan respon nonverbal yang negatif. Respon nonverbal yang negatif ini dapat mengancam dinamika kelompok, menyebabkan anggota lain merasa tersinggung atau tidak mau lagi berpartisipasi. Ada 3 kondisi lain di mana juga tutor harus mengintervensi, antara lain ketika terjadi interaksi antar mahasiswa yang tidak mendukung diskusi atau malah menghambat diskusi, atau mahasiswa yang menunjukkan perilaku yang tidak biasa, yang nyentrik mungkin. Selain itu, tutor juga bisa mengintervensi in a good way dengan memberikan feedback ketika tutor menyaksikan atau melihat ada hal-hal yang baik yang perlu segera di-acknowledge agar menjadi contoh buat yang lain. Apa yang perlu dilakukan oleh tutor ketika terjadi procedural error dalam proses diskusi? Misalnya yang sering terjadi adalah mahasiswa menggabungkan step 3 dan step 4 dalam 7 jam. Dalam kondisi ini, tutor perlu mengingatkan dan mengulangi kembali prinsip PBL, mengoreksi kesalahan tersebut, dan memberikan contoh bagaimana cara melakukannya dengan benar. Tutor juga dapat mengintervensi dengan membantu mahasiswa untuk melihat keterkaitan atau hubungan antara diskusi yang berlangsung saat ini dengan kurikulum keseluruhan. Dalam respon prosedural error, tutor juga bisa meminta mahasiswa untuk, hey, pelan-pelan dulu, slow down. Slow down dulu, pikirkan dulu, jangan cepat-cepat berlanjut ke step berikutnya sebelum menyelesaikan step yang ini. Tutor dapat memberikan saran bagaimana mahasiswa dapat mengalokasikan waktu, terutama ini pada diskusi-diskusi yang memanjang. Untuk tutorial pada mahasiswa baru, tutor harus aware, harus sensitif, dan berusaha untuk memahami ketika mahasiswa menghadapi masalah. Misalnya mereka bingung langkah selanjutnya mesti ngapain ya. Tutor tidak perlu menunggu terlalu lama untuk membiarkan mereka memutuskan sendiri dan kemudian salah. Ya, tutor bisa mengintervensi dan mengingatkan apa tujuan dari step ini, apa yang perlu dilakukan pada step ini. Tentunya ini berbeda jika yang difasilitasi adalah mahasiswa yang sudah lebih senior atau lebih punya pengalaman. Apa yang perlu dilakukan ketika mahasiswa dalam kelompok menoleh ke tutornya dan mengharapkan tutor menjawab pertanyaan yang tidak dapat mereka jawab? Tutor dapat mengingatkan mereka kembali akan prinsip PBL dan mendorong mahasiswa untuk berani men-challenge authority asalkan mereka memiliki argumen yang kuat.
Dorong juga mahasiswa untuk berani mengekspresikan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Jika mahasiswa bertanya kepada tutor, tutor boleh mendefleksikan atau mengembalikan pertanyaan tersebut ke anggota kelompok yang lain dan mengajak anggota kelompok yang lain untuk ikut memikirkan jawabannya. Sebisa mungkin, tutor harus menghindari memberikan mini lectures dan juga menghindari mahasiswa, 1 atau 2 mahasiswa memberikan mini lectures ke kelompoknya sementara yang lain hanya diam saja. Yang perlu dilakukan oleh tutor apabila ketua kelompok tidak menjalankan perannya dengan baik. Ini kadang terjadi pada mahasiswa yang baru masuk ke Fakultas Kedokteran. Jadi belum terbiasa dengan PBL, belum terbiasa memimpin suatu diskusi PBL. Dalam kondisi ini kita harus memaklumi bahwa mungkin mahasiswa punya kekhawatiran dalam menjadi ketua dan berupayalah untuk mengurangi kekhawatiran tersebut dengan memberikan pujian afirmatif. Tekankan apa yang sudah baik yang dia lakukan dan berikan petunjuk kepada ketua bagaimana caranya untuk menjalankan perannya. Misalnya dengan mengambil alih untuk sementara waktu peran ketua, memberikan contoh. Setelah itu mengembalikan lagi ke ketua dan meminta dia untuk melakukan seperti yang kita contohkan. Tutor juga dapat memberikan saran apa yang harus dilakukan oleh ketua dan membiarkan ketua untuk memutuskan apa yang mau dia lakukan. Dalam kondisi tertentu, misalnya waktu yang sudah mepet, mau selesai diskusi, tutor dapat memutuskan untuk langsung mengoreksi. Tentunya ini setelah kita mencoba berbagai cara lain yang lebih inobtrusif atau tidak langsung. Ini juga sering menjadi masalah, scriber mencatatnya tidak efektif ya. Kadang-kadang kita gemes, gregetan, kok lama banget nih nulisnya. Tutor dapat mengajukan cara yang lebih efektif atau efisien untuk mencatat. Kesalahan pemula biasanya adalah mereka mencatat word by word. Semua kata-kata temannya dicatat. Tidak memberikan penekanan pada poin-poin penting, tidak meng-highlight adanya perbedaan pendapat, atau misalnya salah dalam mencatat pendapat temannya. Nah, dalam kondisi ini kita perlu mengingatkan atau menunjukkan bahwa apa yang dia catat itu kurang tepat dan minta temannya untuk mengulang kembali apa yang baru saja disampaikan agar si scriber bisa mencatat dengan benar. Kadang-kadang scriber adalah peran yang seringkali terisolasi dalam kelompok. Sementara teman-teman yang lain berpendapat, scriber sibuk mencatat dan akhirnya terlupakan. Nah, seorang tutor perlu mengingatkan ketua dan juga anggota kelompok yang lain untuk memperhatikan apa yang ditulis oleh scriber dan memperhatikan jika scriber juga ingin berpendapat. Dorong orang yang menjadi scriber untuk berpartisipasi dalam diskusi. Kadang-kadang diskusi mandek atau mengalami kebuntuan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh tutor terkait dengan kebuntuan ini. Dan kadang-kadang kita harus memilih intervensi yang sesuai untuk mengatasi kebuntuan. Namun yang pasti kita sebagai tutor perlu point out the silence dan menggali apa yang dipikirkan atau dirasakan mahasiswa terkait dengan kebuntuan yang mereka alami. Misalnya kita menanyakan, kok diam semua? Kenapa nih? Apa yang kalian pikirkan? Apa yang membuat kalian tidak bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah kalian sudah mencari jawabannya? Dari mana saja kalian mencari jawabannya? Siapa yang mencari, siapa yang tidak mencari? Kita kadang-kadang perlu mengkonfrontasi underlying issue atau alasan yang menjadi penyebab kebuntuan. Kadang-kadang mahasiswa membagi LO sehingga tidak semuanya mencari tujuan pembelajaran tersebut. Hal ini perlu di-highlight, perlu dikonfrontasi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Tutor bisa membantu dengan memberikan rangkuman atas apa yang sudah mereka diskusikan dan memberikan petunjuk atau hint apa yang belum didiskusikan atau apa yang penting didiskusikan sehingga mereka bisa mendapatkan arah untuk diskusi selanjutnya supaya nggak buntu.
Kita juga bisa mendorong mahasiswa untuk mencoba menjawab apapun yang mereka pikirkan, membuat hipotesis-hipotesis, atau memberikan alternatif pilihan dan kemudian meminta ketua kelompok untuk memutuskan. Kadang ada waktunya kita stay pada topik itu dan mendorong mahasiswa untuk mencoba berdiskusi, mencoba menjawab. Ada juga waktunya di mana kita perlu, oke deh, deals dengan mahasiswa, kita akan tinggalkan ini dulu, kita move on ke PR berikutnya atau step berikutnya atau pertanyaan berikutnya. Nanti kemudian kita mulai lagi. Maaf, di sini bukan step di 7 jam ya, tapi pertanyaan berikutnya yang harus mereka jawab. Ini terutama jika mahasiswa memiliki banyak LO atau tujuan pembelajaran yang lebih penting untuk diprioritaskan ketimbang pertanyaan yang membuat mereka stuck tadi. Dalam diskusi kelompok pasti kita sering menemukan kondisi seperti ini. Ada mahasiswa yang berbicara terlalu banyak atau terlalu dominan, sementara ada yang terlalu diam, tidak berbicara sama sekali. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan. Strategi ini tidak harus dilaksanakan atau dilakukan secara berurutan, tapi bisa dipilih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang pertama, untuk menghadapi mahasiswa yang berbicara terlalu banyak, terlalu lama, atau terlalu dominan, kita bisa mengingatkan mereka tentang time management. Misalnya, kita masih punya 5 pertanyaan lagi, sementara waktu yang tersisa adalah setengah jam. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menyelesaikannya tepat waktu? Mengingatkan seperti ini membuat mereka menyadari bahwa mereka harus lebih singkat, lebih brief dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, kita bisa menginterupsi jika memang mereka mau menjawab lagi sementara teman-teman yang lain belum. Misalnya dengan mengatakan bahwa tadi sudah menjawab, yuk kita kasih kesempatan buat yang belum menjawab. Kemudian kita mengundang mahasiswa yang belum berbicara untuk berbicara lebih dulu. Kadang-kadang setelah diberikan kesempatan berbicara lebih dulu, ada saja mahasiswa yang masih tetap diam atau tidak mau berpendapat. Kita bisa secara langsung bertanya, kenapa mahasiswa ini diam saja? Apakah sudah belajar? Dan mengajak mahasiswa tersebut untuk share atau berbagi hasil belajarnya. Kadang-kadang setelah diberikan kesempatan, mahasiswa tetap diam, diminta untuk mengomentari atau kita tanyakan kepada mahasiswa tersebut, apakah kamu setuju dengan pendapat temanmu? Ada yang mau kamu tambahkan? Jawabannya hanya, setuju dok, pendapatnya A sudah benar. Nah, kadang-kadang kita perlu meminta mereka untuk, hey, slow down dulu, kamu bilang sudah benar, apa yang menurut kamu benar dari pernyataannya dia? Jadi kita bisa meminta mahasiswa tersebut untuk menyampaikan ulang apa yang dia setujui. Dengan demikian kita juga bisa sekalian mengecek pemahamannya. Tutor juga perlu mengintervensi ketika satu atau lebih anggota kelompok menunjukkan respon nonverbal yang negatif, karena ini berbahaya bagi dinamika kelompok. Misalnya, ketika ada yang menjawab, kemudian ada yang memutar bola mata atau tertawa sinis, tertawa meremehkan. Perilaku ini harus kita point out, harus kita bring to attention, dan kita menanyakan atau mengklarifikasi mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kita perlu mengingatkan mahasiswa dan mendorong mereka untuk menyampaikan pendapat secara verbal dengan cara yang tidak judgmental. Yang ketiga adalah kita sebagai tutor perlu memfasilitasi komunikasi antar mahasiswa. Apabila mahasiswa yang satu tidak menyetujui pendapat mahasiswa yang lain, maka mereka perlu menyampaikannya secara lisan dan mengemukakan alasannya, bukan menunjukkan respon nonverbal yang meremehkan atau menunjukkan sikap tidak respect. Jika kita melihat adanya interaksi yang positif antar mahasiswa, kita perlu meng-acknowledge hal tersebut dan memberikan apresiasi. Bahwa terjadi perbedaan pendapat misalnya, tapi
masing-masing bisa mengemukakan pendapatnya dengan respect dan juga bisa menyelesaikan perbedaan pendapat itu dengan cara yang benar. Kemampuan tutor untuk memberikan contoh bagaimana caranya kita menyampaikan pendapat secara verbal dengan cara yang tidak judgmental, ini juga penting nantinya pada saat kita memberikan feedback. Jadi ketika kita memberikan feedback, kita harus menerapkan hal yang sama yang kita harapkan dari mahasiswa. Bagaimana caranya kita bisa memberikan pendapat atau masukan dengan cara yang tidak judgmental? Kita perlu fokus pada perilaku yang diamati atau kata-kata yang kita dengar dari mahasiswa tersebut, dan mengutarakan kembali kepada mahasiswa untuk menanyakan atau untuk mengklarifikasi misalnya maksudnya, dan memberikan masukan berdasarkan apa yang memang kita amati, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan terkait perilaku atau kata-kata mereka. Situasi lain di mana tutor perlu mengintervensi adalah ketika terjadi konflik dalam kelompok. Konflik memang memiliki nilai yang positif juga, tidak selamanya konflik negatif. Namun, jika terjadi konflik, maka tutor tidak bisa diam saja. Tutor perlu mempoint out bahwa sedang terjadi konflik antar mahasiswa dan memberikan kesempatan pada masing-masing untuk berbicara, menyampaikan pendapat dari sudut pandang mereka. Konflik bisa terjadi ketika seorang mahasiswa atau beberapa mahasiswa di kelompok sama sekali tidak berpartisipasi, sama sekali tidak berkontribusi. They just take a free ride. Jadi mahasiswa tersebut kita dorong untuk ikut berpartisipasi atau berkontribusi mengerjakan tugasnya, sehingga memberikan kesan kepada yang lain juga bahwa kita bersikap fair, tidak hanya meminta yang rajin untuk berbicara atau berkontribusi terus sementara membiarkan yang pasif. Konflik dapat juga terjadi ketika ada mahasiswa yang mau berbicara kemudian diinterupsi oleh mahasiswa lain yang mungkin lebih dominan. Dalam hal ini tutor harus mengintervensi dengan mengajak atau mengundang mahasiswa yang tadi diinterupsi untuk berbicara lebih dulu. Sikap ini menegaskan bahwa tutor masih mengingat atau menerapkan ground rules dalam diskusi kelompok. Tutor juga perlu mengintervensi ketika ada mahasiswa dalam kelompok yang menunjukkan perilaku yang tidak biasa dan berpotensi merusak dinamika kelompok. Ada beberapa strategi yang bisa dipilih oleh tutor disesuaikan dengan situasi atau konteks yang dihadapi. Misalnya ada mahasiswa yang pasif terus-menerus selama beberapa minggu. Kita bisa menggali atau menanyakan pada teman-teman di kelompoknya mengapa mahasiswa tersebut seringkali diam, apakah hal yang sama juga dijumpai ketika kegiatan lain? Atau siapa tahu ada yang mengetahui kenapa dia selalu datang terlambat, ketika datang terlihat ngantuk dan lelah. Kita bisa meminta mahasiswa yang lebih mampu dalam kelompok tersebut untuk membantu temannya yang tertinggal. Atau misalnya meminta mahasiswa lain untuk memberikan masukan atau feedback kepada mahasiswa yang berperilaku tidak biasa ini. Nah, sebagai tutor mungkin ini yang perlu lebih sering kita lakukan, yaitu meng-acknowledge hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh mahasiswa selama diskusi, dan memberikan apresiasi. Dalam memberikan positif feedback, kita perlu spesifik menunjukkan aspek mana dari yang sudah mereka kerjakan yang kita nilai baik, sehingga ini juga bisa menjadi pembelajaran ke depannya. Dan dengan memberikan positif feedback, kita juga memberikan contoh kepada mahasiswa untuk menggunakan positive language dalam menyemangati atau menstimulasi satu sama lain. Tadi kita sudah melihat berbagai situasi di mana seorang tutor perlu mengintervensi dan bagaimana sebaiknya kita melakukan intervensi tersebut. Jika kita melihat satu persatu, ada 4 alasan utama mengapa seorang tutor perlu mengintervensi.
Yang pertama adalah untuk menekankan atau mengulang kembali apa prinsip dari PBL sehingga mahasiswa tahu tujuannya melakukan suatu kegiatan. Yang kedua adalah untuk mendelegasikan tanggung jawab belajar kembali ke mahasiswa. Jadi bukan tutor yang mengambil tanggung jawab belajar tersebut. Yang ketiga adalah untuk membangun forum diskusi yang baik dengan menegaskan ground rules, menerapkan ground rules tersebut dan menjadi penengah ketika terjadi adanya konflik. Dengan cara ini, tutor dapat membantu terbentuknya learning atmosphere yang baik. Jadi meskipun seorang tutor adalah guide on the side, tidak berarti tutor diam saja atau membiarkan ketika mahasiswa menghadapi masalah. Tutor perlu mengintervensi, namun dengan cara yang tidak langsung atau inobtrusif, memberikan kontrol lebih besar bagi mahasiswa untuk mencoba menyelesaikan masalah mereka sendiri. Saya tahu kadang-kadang ini tidak mudah dan kadang-kadang kita gemes, ingin segera mengintervensi menjadi penengah. Namun kita juga perlu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan skill mereka dalam bekerja tim dan berkomunikasi. Ini adalah skill yang akan terus terpakai bahkan ketika nanti mereka bekerja. Semoga bermanfaat.